Monggo Bapak Ibu semua, sebelum lebih lama lagi dalam perjalanan ini, sebelum lama lagi meninggalkan bandara, alangkah lebih baiknya, alangkah lebih patutnya kita mengawali dengan membaca doa safar. Semoga dengan adanya pengawalan doa safar kita diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan oleh Gusti. Amin. Allah dihindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa la ilaha La ilaha illallah. illallah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Wa la hawla Wala hawla wa la quwwata wala quwwata illa illa billahil aliyyil azim. billahil alil azim. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana sakhkhara lana hadza hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin lahu muqrinin wa inna ila ila rabbina rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka nas'aluka fi safarina fi safarina hadza albirra al-birra wat taqwa wat taqwa wa minal amali wa minal awali ma tarada. Allahumma hawwin alaina hawwin alaina safarana sakarota wadwi anna wadwid anna bu'da bu'da ya arhamar rahimin ya arhamar rahim wa ya rabbal alamin. wa ya rabbal alamin. Allahumma inna haza amana rasulika amana rasulika waj'alhu li wiqayatan nihayatan minan nari wa amanatan minal azabi minal azabi wa su'il hisab wa syu'il hisab ya arhamar rahimin. ya arhamar rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat alhamdulillah. Sehat nggih? Sehat alhamdulillah. Sehat nggih? Nggih, sehat. Semangat? Semangat. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, posisi kita itu sudah memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Maka dari itu kami sampaikan ahlan wa sahlan fi Madinatir Rasul, ahlan wa sahlan fi Madinatin Nabi, ahlan wa sahlan fi Madinah Al-Munawwarah. Selamat datang Bapak Ibu semua, tamu-tamu Gusti Allah lan Kanjeng Nabi di kotane Nabi, teng kotane Rasulullah, teng kota Madinah yang penuh dengan cahaya. Sebelumnya kami sampaikan bahwa adanya kami hadir di depan Bapak Ibu semua itu adalah sebagai delegasi ataupun perwakilan dari Travel Sutratul Hidayah. Kami diamanahi untuk mendampingi Bapak Ibu semua selama di dua kota suci, baik kota suci Madinah ataupun nanti kota suci Makkah. Kami bukan ustaz, kami bukan gus, kami bukan kiai, kami bukan pengajar, kami hanya sebatas membantu dan yang insya Allah akan menemani Bapak Ibu semua selama di kota
suci. Maka dari itu, untuk lebih melekatkan lagi, mempercepat keakraban kita, apalagi dengan waktu yang sangat singkat, jangan sampai ada yang merasa canggung, jangan sampai ada yang merasa kurang enak ataupun merasa yang lain-lain. Kalau Bapak Ibu semua itu merasakan seperti itu, kami yang menemani, kami yang mendampingi Bapak Ibu pun akan merasakan seperti itu. Maka dari itu pun, supaya semua agendanya Bapak Ibu semua, khususnya yang berkaitan dengan ibadah, ketika menjumpai hal-hal yang mungkin membingungkan ataupun memerlukan bantuan, monggo bisa disampaikan saja kepada kami, baik kepada saya pribadi ataupun kepada Ustaz Lisin, baik secara lisan ataupun secara via HP, telepon ataupun WhatsApp. Sakit dipahami ya? Sebelumnya layaknya pepatah tak kenal maka kenalan dulu. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Pradita Novel, bisa dipanggil Novel, asal dari Tegal, Jawa Tengah. Untuk nama pun jelas ya, Mas Novel, Ustadz. ketika ada kedatangan jamaah yang selalu kami sampaikan, itu adalah saling mengingatkan sesuai dengan apa yang didawuhkan oleh Gusti Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Di sisi lain jangan sampai adanya kejadian tolong-menolong dalam hal yang kurang baik, apalagi sesuatu yang sampai melanggar aturan Gusti Allah. Adapun mengingatkan dalam hal kebaikan pun termasuk dari tolong-menolong dalam hal kebaikan. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, Gusti Allah sudah mentakdirkan kita semua bisa hadir, bisa menginjakkan kaki teng bumi Madinah, teng kotane Kanjeng Nabi. Walaupun mungkin cita-cita untuk ziarah ke kota suci itu adalah semua cita-cita ataupun harapan dan keinginannya umat muslim seluruh dunia. Bahkan mungkin tetangga kita, teman kita, saudara sanak kita itu sangat mendambakan kita. Akan tetapi dengan kemurahannya Gusti Allah, dengan sifat murah, sifat fadlnya Gusti Allah, justru Gusti Allah itu mendahulukan kita semua. Gusti Allah tidak memandang latar belakang kita itu bagaimana. Gusti Allah tidak memandang kesalahan dosa kita yang masa lalu. Akan tetapi Gusti Allah justru mendahulukan sifat rahmat kasih sayangnya untuk kita semua, yaitu dengan adanya kita ditakdirkan untuk bisa ziarah ke kotanya Kanjeng Nabi, dan juga nanti insya Allah akan dilanjutkan untuk ziarah ke kota Makkah Al-Mukarramah. Maka dari itulah, apalagi dengan batas waktu yang sangat-sangat singkat, kami selalu menyampaikan kepada jamaah ketika baru sampai, ketika baru keluar dari bandara menuju ke kota suci, untuk selalu menggunakan, memaksimalkan waktunya sebaik mungkin selama di kota suci. Apapun mungkin yang sudah didambakan ingin dikerjakan selama di kota suci, monggo dikerjakan. Apalagi sesuatu tersebut itu berkaitan dengan ibadah. Jangan sampai sudah jauh-jauh dari Indonesia, mungkin ada yang ngapunten nyuwun sewu sudah mengumpulkan, sudah bekerja keras puluhan tahun, sekian tahun supaya bisa masuk, supaya bisa ziarah ke kota suci. Ketika sudah ditakdirkan oleh Gusti Allah, monggo bisa digunakan kesempatan yang sangat emas ini sebaik mungkin, semaksimal mungkin dan semanfaat mungkin, supaya ketika sudah waktunya, sudah saatnya kok
harus pulang ke Indonesia, kita semua tidak merasakan, kita semua tidak memiliki sikap sifat penyesalan karena kemarin-kemarin itu tidak memaksimalkan waktu, tidak memaksimalkan kesempatan yang sudah Allah berikan untuk kita semua. Saged difahami nggih? Man hajja falam yarfus walam yafsuq kharaja ka yaumi waladat. Kanjeng Kalau suruh cek tes. Kanjeng Nabi dawuhnya Kanjeng Nabi ini juga mungkin bisa menjadi pegangan kita semua selama di kota suci. Man hajja falam yafsuq walam yarfuth kharaja ka yaumi waladathu ummuhu. Siapa orangnya yang menunaikan haji pun juga demikian umrah, selama di kota suci itu tidak berkata dengan perkataan yang kurang baik dan juga tidak berbuat perbuatan yang kurang bijak, selalu menjaga tutur katanya, selalu menjaga lisannya, selalu menjaga perbuatan moralnya, akhlaknya, ketika keluar dari kota suci itu layaknya bayi yang baru lahir, bayi yang baru keluar dari rahim seorang ibu, putih bersih tanpa ada noda sedikit pun walaupun itu satu titik. Ini adalah keadaan yang semua umat Islam pasti didambakan. Sedangkan kesempatan tersebut itu sudah di depan mata kita semua. Tinggal kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita akan menjemput, apakah kita akan mengambil kesempatan yang sangat emas tersebut ataupun tidak. Maka dari itulah kami juga selalu mengingatkan bahwa adanya kita jauh-jauh dari Indonesia, ziarah datang sowan teng kotane Kanjeng Nabi itu statusnya hanya sebatas tamu. Tuan rumahnya siapa? Tuan rumahnya itu adalah Kanjeng Nabi. Tuan rumahnya itu bukan sembarang orang. Beliau itu bahkan ada yang mengatakan Kanjeng Nabi itu justru bahkan lebih mulia dari malaikat sekalipun. Maka dari itulah selama di kota suci Madinah, monggo kita bareng-bareng jaga tutur kata kita, jaga perbuatan kita, bahkan jaga isi hati kita. Kita benar-benar menjaga dari hal-hal yang kurang patut, dari hal-hal yang kurang bagus, kurang baik. Apapun barangkali nanti dari Bapak Ibu ada yang menemukan hal-hal yang kurang mengenakan di dalam hati, di dalam jiwa, mungkin misalkan antri lift ataupun misalkan kedapatan ramai di dalam suatu hal, monggo kita kedepankan husnuzon kita kedepankan sifat sabar kita kedepankan ikhlasnya, kita menerima takdir yang sudah Allah berikan untuk kita. Allahumma insyaallah saged Bapak Ibu nggih. Insyaallah. Idza sahhat niyyatu wa dhahas sabil, tatkala niatnya itu sudah baik, tatkala niatnya itu sudah benar, sudah lurus, insya Allah bakal dimudahkan oleh Gusti Allah untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Allahumma amin. Apalagi dengan adanya paketnya Bapak Ibu ini yang 3 hari di kota Madinah pun 3 hari di kota, 4 hari di kota Makkah, 2 harinya itu dihitung sebagai perjalanan. 3 hari monggo bareng-bareng kita maksimalkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, tanpa ada kegiatan ataupun gerakan kita, bahkan nafas kita gunakan, kita keluarkan, kecuali kita lakukan hanya untuk ibadah atau Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua hidup mati kita, semua apa yang kita lakukan, kita kerjakan itu sejatinya lillahi rabbil alamin, karena Gusti Allah. Jauh-jauh jangan sampai ada niatan ingin dijuluki haji, jangan sampai ada niatan ingin dipandang, jangan sampai ada niatan riya, na'udzubillah. Kita niatkan, kita tata hati, kita tetap niatnya lillahi ta'ala. Insyaallah saged nggih, insyaallah. Kemudian yang selanjutnya yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu semua, sampainya di hotel, insya Allah nanti kita makan malam terlebih dahulu. Setelah makan malam mungkin nanti ada pembagian kunci. Setelah pembagian kunci per kamar masing-masing, setelah itu nanti mungkin bisa ke kamarnya masing-masing terlebih dahulu. Mungkin ada istirahat kurang lebih setengah jam ataupun 20 menit. Setelah itu monggo yang ingin berkenan ke Masjid Nabawi, nanti kita bersama-sama ke masjid. Yang mungkin masih membutuhkan waktu istirahat ataupun mungkin yang sudah merasa kecapean, monggo bisa istirahat di hotel ataupun di kamar masing-masing. Paspor nggak pentingnya. Paspor nih, paspor. Akan tetapi kami ingatkan kembali Bapak Ibu semua bahwasanya biasanya kedatangan pertama baik nanti sekarang di Hotel Madinah ataupun nanti di Hotel Makkah, yang namanya kedatangan pertama itu pasti keadaannya belum stabil, pasti keadaannya itu masih carut-marut karena banyaknya jamaah dan adanya pembagian kunci. Karena itulah kami mohon maaf sebelumnya, mohon ridhonya dan keikhlasannya juga, selama belum selesai pembagian kunci mohon untuk bareng-bareng menunggu. Insya Allah semuanya bakal mendapatkan kamar sesuai pembagian dari kantor yang ada di Indonesia. Akan tetapi selama prosesnya kami mohon dengan sangat, kami sekali lagi dengan hati yang sangat dalam untuk bareng-bareng menunggu. Saged dipahami nggih? Paham. Adapun untuk pembagian kunci insya Allah dilakukan setelah makan malam. Yang jelas disampai di hotel, nanti makan malam terlebih dahulu. Setelah itu pembagian kunci. Setelah pembagian kunci baru ke kamar masing-masing terlebih dahulu bebersih ataupun yang lainnya. Mungkin kurang lebih antara 15, 20 ataupun mungkin 30 menit. Setelah itu nanti kami informasikan jam berapa tepatnya kita kumpul di lobi ataupun di lantai dasar hotel untuk kemudian menuju ke Masjid Nabawi. Kita tunaikan sholat. Belum sholat semua? Belum. Nanti kita tunaikan sholat maghrib dengan isya di jamaah takdim di Masjid Nabawi. Takhir di jamaah takhir. Ini menguji apakah jamaah itu masih fokus atau sudah ngantuk. Sudah lesu.